Oke, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar membuat soal pada psikologi dengan cara mengambil dari bank soal. Tentunya pertama kali login. Oke, setelah login akan muncul seperti ini. Kita pilih salah satu course-nya. Misalkan course-nya adalah yang ini ya. Misalkan pilih salah satu course atau kelasnya. Oke. Nah, ambil misalkan ulangan mid semester, misalkan gitu ya. Ujian mid semester atau UTS genap, gitu ya, UTS genap. Kemudian kelas 10 misalkan ya, asal aja kelas 10, anggap seperti itu. Kita buat mulai hari ini. Kemudian ini belum ada, kita bikin UTS. Nah, UTS ya. Oke, lalu create. Setelah itu add question, kita ambil dari from question bank. Tentunya kalau kita sudah punya bank soal yang cukup ya. Kalau belum ya bikin dulu. Sudah dijelaskan bagaimana cara membuat bank soal. Oke, silakan lihat video YouTube yang sebelumnya, sudah dijelaskan cara membuat bank soal. Oke. Kemudian, nah ini ada dua pilihan dari bank soal tadi. Ada individual, ada random. Kalau individual itu, misalkan kita ambil 10 soal itu, 10 soalnya sama. Kalau ini berbeda. Oke, kita kali ini untuk yang ini dulu ya, yang individual question. Oke. Nah, kasih loading, sabar. Nah, kita ambil dari bank soal, misalkan di sini matematika. Nah, misalkan trigonometri ya. Trigonometri ada beberapa soal nih. Nah, sinus. Oke, kita ambil ini dengan klik itu. Diklik ya. Dua soal kita ambil. Oke, kemudian kita ambil dari yang lainnya. Kemudian lagi tambah lagi ya. Nah, begitu seterusnya from bank soal. Nah, masih begitu lagi. Nah, individual lagi, misalkan masih individual lagi. Nah, misalkan cosinus, misalkan ya. Cosinus. Nah, cosinus kita ambil lagi. Dua soal lagi, misalkan begitu. Nah, oke. Nah, sudah ada 4, kita masih nambah lagi, misalkan masih 6 lagi ya, dari bank lagi. Oke, kita ambil 6 lagi, 6 soal. Atau mau berapa soal? 15 berarti kalau itu kurang 11, kita kurang 11 soal lah ya. Oke, kita ambil dari soal yang lainnya. Oke, trigonometri. Misalkan tadi sinus kosinus sudah ya. Di sini. Nah, ini ya. Bank soal berikutnya dari tangan ini. Nah, kita checklist gini aja dulu. Kita checklist secara random ini tadi ya. Nah, begitu. Nah, seperti udah kita checklistin semua ya. Kemudian klik select question bank. Nah, setelah itu dari sini tangan kita pilih berapa? Di sini ada 18 soal. Misalkan kita pilih 2. Kita pilih 2. Berapa poinnya? 1 misalkan ya. Per soal poinnya 1. Kemudian kita pilih berapa di sini? Misalkan kita pilih 3 soal. Ada 21 soal ini, kita pilih 3. Nah, poinnya berapa masing-masing soal? Nah, 1 misalkan, berarti udah 2 tambah ini 5. Kemudian tambah lagi berapa? Misalkan 4. Oke, tadi kurang 11 ya. 4 tambah 5 9 ya. 1 begitu. Nah, tambah lagi ini misalkan 2 gitu ya. Oke, lebih dari itu juga nggak apa-apa lah ya, lebih dari 15. Oke. Kita hitung berapa lah ya. Nah, kita pilih misalkan lagi 3, setelah itu poinnya 1. Oke. Penjelasannya kita punya 9 soal, nanti akan dipilih 3 soal secara acak. Jadi setiap siswa nanti
mungkin mempunyai soal yang berbeda. Nah, di sini juga begitu. Kita punya 7 bank soal, akan diambil 2 secara acak. Setiap soal siswa juga akan berbeda yang tampil. Begitu ya. Oke, add question. Add question. Setelah itu kembali. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Sudah jadi, tinggal di setting saja seperti biasanya. Oke, tinggal di setting ini. Di sini diberi kerjakanlah soal berikut misalkan. Kemudian ini jangan lupa nanti enable kalau mau ulangan. Kalau mau belum disable nggak apa-apa. Jangan lupa diberi waktu kira-kira soal segitu cukupnya berapa menit ya. Misalkan 60 menit, oke 60 menit gitu ya. Kemudian jangan sekali ya karena itu rentan jaringan. Jadi kalau sekali begitu jaringan error putus, nanti anak harus kita dari ini harus repot kita buka lagi. Nah, misalkan kita kasih waktu 10 kali agar dia gagal jaringan error bisa mengulang lagi. Kemudian apakah akan muncul dibuat random? Oke, dibuat random. Berarti ini pilihannya per halaman. Begitu seterusnya. Oke, apakah ini boleh mereview yang sudah ditutup boleh dibuka lagi? Kalau boleh, ya. Kalau enggak, no. Gitu ya. Ini apakah boleh melihat setelah selesai semua atau tidak? Kalau ya, berarti setelah selesai bisa kita lihat semuanya. Kemudian setelah mengirim jawaban apakah boleh keluar nilainya atau tidak. Kalau ini ada nilai dan jawabannya. Begitu ya. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.